Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Raja Wali Pusadan. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raja Wali Pusadan merupakan tokoh sentral dalam sejarah pemerintahan dan perjuangan kemerdekaan di wilayah Sulawesi Tengah. Raja Wali Pusadan dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia yang berperan besar dalam revolusi fisik melawan penjajah Belanda, serta menjadi tokoh utama dalam mendorong pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah otonom terpisah dari Sulawesi Utara. Raja Wali Pusadan juga merupakan seorang birokrat ulung yang dipercaya mengemban beberapa jabatan strategis, seperti Bupati Buol Toli-Toli, dan Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah, sebelum wilayah tersebut secara resmi menjadi provinsi penuh pada tahun 1964. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raja Wali Pusadan adalah seorang tokoh nasionalis dan birokrat asal Sulawesi Tengah, yang memiliki kontribusi luar biasa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembentukan daerah otonom. Raja Wali Pusadan dikenal sebagai pemimpin lokal yang memiliki integritas, visi kebangsaan, dan dedikasi terhadap kemajuan daerah. Dalam catatan sejarah lokal, nama Raja Wali Pusadan dihormati sebagai pahlawan revolusi kemerdekaan dan tokoh perjuangan administratif untuk pemekaran wilayah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran strategis Raja Wali Pusadan berlangsung sejak masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada akhir dekade 1940. Kemudian berlanjut dalam masa transisi awal kemerdekaan, hingga era pembentukan daerah otonom. Jabatan sebagai Bupati Buol Toli-Toli dijabat pada awal tahun 1950. Sedangkan keterlibatan sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah terjadi sebelum pengesahan Provinsi Sulawesi Tengah oleh pemerintah pusat pada tanggal 13 April tahun 1964. Sepanjang periode tersebut, Raja Wali Pusadan juga aktif menyuarakan aspirasi pemekaran wilayah melalui jalur formal dan informal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh kontribusi Raja Wali Pusadan berpusat di kawasan Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Buol, Toli-Toli, dan Palu, sebagai titik penting dalam jaringan perjuangan. Raja Wali Pusadan juga terlibat dalam komunikasi politik tingkat nasional guna mengusulkan pemekaran wilayah. Selain memimpin daerah kabupaten, Raja Wali Pusadan juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Sulawesi Tengah dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan keadilan otonomi daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi utama Raja Wali Pusadan dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk mempercepat pembangunan, pemerataan, dan kemandirian daerah yang selama ini merasa terpinggirkan dalam struktur pemerintahan yang tersentralisasi di Sulawesi Utara. Selain itu, sebagai seorang pejuang kemerdekaan, Raja Wali Pusadan memahami pentingnya kedaulatan administratif dan identitas kultural lokal yang layak diperjuangkan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Usaha Raja Wali Pusadan menjadi simbol perjuangan aspiratif masyarakat lokal terhadap kemajuan daerah dan otonomi sejati. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raja Wali Pusadan menjalankan perjuangan melalui jalur struktural dan diplomatik. Melalui jabatannya sebagai Bupati Buol Toli-Toli, Raja Wali Pusadan mengorganisasi forum-forum resmi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi pembentukan provinsi baru. Ketika diangkat sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah, Raja Wali Pusadan memainkan peran kunci dalam transisi pemerintahan menuju otonomi penuh, dengan menyusun sistem administrasi dan infrastruktur awal sebagai embrio provinsi. Keteladanan, kepemimpinan,
dan keberanian Raja Wali Pusadan akhirnya berbuah dengan ditetapkannya Sulawesi Tengah sebagai provinsi tersendiri, yang menjadikan beliau sebagai salah satu arsitek utama lahirnya provinsi tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam catatan sejarah lokal Sulawesi Tengah, khususnya daerah Buol dan Toli-Toli, maka Raja Wali Pusadan dikenang sebagai simbol transformasi dari perlawanan bersenjata menuju perjuangan administratif. Peran Raja Wali Pusadan dianggap melampaui fungsi birokratis biasa, karena Raja Wali Pusadan mampu merangkul tokoh adat, pemuda, dan ulama, untuk bersatu memperjuangkan otonomi daerah. Beberapa naskah lokal dan testimoni masyarakat tua menyebutkan bahwa Raja Wali Pusadan sering turun langsung ke desa-desa untuk menjelaskan pentingnya pemerintahan sendiri, yang berdiri di atas kekuatan lokal, bukan dikendalikan dari luar daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam dokumentasi pemerintahan pusat pada masa pasca kemerdekaan, maka nama Raja Wali Pusadan muncul sebagai figur yang konsisten menyampaikan aspirasi rakyat Sulawesi Tengah melalui jalur formal. Pemerintah pusat menilai Raja Wali Pusadan sebagai sosok yang mampu menjalankan pemerintahan daerah dengan stabilitas dan loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dari kepercayaan yang diberikan dalam bentuk jabatan sebagai kepala daerah otonom. Sebuah peran transisi penting, yang tidak diberikan sembarangan. Pemerintah pusat menjadikan model kepemimpinan Raja Wali Pusadan sebagai prototipe pejabat daerah, yang mampu mengharmonikan kehendak rakyat dengan kebijakan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari kacamata para veteran dan pejuang kemerdekaan di Sulawesi dan Indonesia Timur, maka Raja Wali Pusadan termasuk dalam kelompok tokoh sipil yang berperan strategis dalam masa revolusi fisik. Meskipun tidak secara langsung memimpin pasukan bersenjata besar, Raja Wali Pusadan menjadi penyedia logistik, informasi, dan jaringan yang menopang perjuangan bersenjata rakyat. Sikap teguh Raja Wali Pusadan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menolak kerjasama dengan sisa-sisa kekuasaan kolonial menjadikan beliau dianggap sebagai bagian dari barisan pahlawan revolusi kemerdekaan, yang memperjuangkan republik tidak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kebijakan dan keberanian administratif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bagi para akademisi dan peneliti otonomi daerah, maka Raja Wali Pusadan menjadi contoh nyata dari keberhasilan perjuangan otonomi yang berbasis pada kehendak rakyat, bukan sekadar pembagian wilayah administratif. Raja Wali Pusadan tidak hanya menuntut pemekaran, tetapi juga mengembangkan kerangka kerja institusional, yang memungkinkan daerah tumbuh secara mandiri. Beberapa jurnal ilmiah menyebutkan nama Raja Wali Pusadan sebagai pionir dalam membangun narasi identitas regional, yang tidak bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Hal ini menjadi landasan penting dalam pengembangan konsep Indonesia sebagai bangsa majemuk, yang menghargai peran daerah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam tradisi lisan masyarakat Pamona, Toli-Toli, dan Buol, maka Raja Wali Pusadan dikenal bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai tokoh adat, yang mengayomi. Raja Wali Pusadan mampu membaur dengan masyarakat adat tanpa mencederai nilai-nilai tradisional. Bahkan dalam beberapa pertemuan adat, nama Raja Wali Pusadan disebut dalam syair-syair pujian sebagai pelindung tanah leluhur. Raja Wali Pusadan dianggap mampu menjaga keseimbangan antara nilai modernitas dan tradisi lokal dalam proses pembentukan pemerintahan daerah, yang berakar kuat dalam budaya masyarakat setempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raja Wali Pusadan juga mewariskan nilai kepemimpinan, yang menjadi inspirasi generasi muda Sulawesi Tengah. Dalam berbagai kegiatan pelajar dan mahasiswa, nama Raja Wali Pusadan sering dijadikan contoh tokoh teladan, yang mengedepankan intelektualitas, keberanian, dan pelayanan publik.
Sekolah-sekolah di Toli-Toli dan Buol sering mengangkat kisah perjuangan Raja Wali Pusadan dalam pelajaran sejarah lokal, menjadikannya sebagai figur edukatif yang mendorong semangat kepemimpinan berbasis integritas dan pengabdian daerah. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.